Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di SA Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita merawat jenazah atau yang sering disebut dengan janais. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tolong tekan tombol subscribe, like, dan bagikan link tersebut kepada teman-teman. Apa yang harus kita lakukan jika ada saudara kita yang berpulang? Yang pertama adalah kita harus tenang, jangan panik, dan tentunya tetap sabar. Tidak boleh meratap. Meratap di sini adalah kita menangis yang sampai meraung-raung, sampai mencakar-cakar, sambil memukul-mukul dan lain sebagainya. Itu dilarang. Boleh menangis sewajarnya saja. Kondisikan jenazah. Jenazah kita kondisikan supaya ketika nanti dimandikan dan dikafani demes selayaknya jenazah yang biasa. Yang pertama adalah mengikat ibu jari kaki. Yang kedua mengikat tangan atau bersedekap. Ini bisa perlu kita lakukan sebelum kondisi jenazah mengkaku. Maka ibu jari kita ikat dan tangan disedekapkan. Nah, jika kondisi jenazah ini mulutnya sedang terbuka, maka untuk menutup itu bisa kita bantu dengan mengikat dagunya atau mengikat dari dagu sampai ke kepala. Diikat menggunakan kain. Nah, yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah air secukupnya yang nantinya kita gunakan untuk memandikan jenazah tersebut. Sabun, sampo, bedak, kapur barus, minyak wangi, daun bidara atau daun kelor, jarik, handuk, waslap, dan kain kafan. Ini ada beberapa yang perlu kita siapkan apabila ada saudara kita yang berpulang. Nah, haknya orang meninggal itu ada 4. Yang pertama adalah dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang 4 adalah dimakamkan. Memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW yang artinya dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW masuk kepada kami ketika putrinya meninggal dunia. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu, dengan air dan bidara. Dan yang terakhir campurilah dengan kapur barus atau sedikit kapur barus. Kemudian apabila kamu sudah selesai, beritahukanlah kepadaku. Kemudian setelah kami selesai, maka kami beritahukan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain kepada kami dan bersabda, pakaikanlah dia dengan ini, yakni kainnya. Hadis riwayat jamaah dalam Naitul Athor juz 4 halaman 35. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, cara memandikan jenazah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari anggota sebelah kanan dan anggota wudhu. Bila perlu dengan meremas-remas atau memijit-mijit perut jenazah secara perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa di dalam perutnya. Yang kedua, membersihkan tubuh jenazah itu dari najis atau kotoran yang menempel di badan jenazah tersebut. Yang ketiga,
menggosok badannya dengan sepotong kain atau menggunakan wasselap yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang keempat, memandikannya dengan bilangan ganjil, ya, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya, ya, bila dipandang perlu. Ya, tetapi apabila 3 kali pun sudah dipandang bersih, maka cukup 3 kali. Dengan air yang dicampuri dengan bidara dan pada siraman yang terakhir, ya, dengan air yang dicampur dengan kapur barus, ya, supaya menghilangkan bau-bau yang sekiranya tidak enak. Yang kelima adalah mengeringkannya, ya, dengan handuk dan sebagainya untuk menjaga agar tidak membasahi ketika nanti kita kafani, ya, jadi dikeringkan, dihanduki. Mengkafani jenazah, ya. Cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Ya, dalam keadaan normal, ya, sebaiknya untuk mengkafani jenazah adalah kain yang berwarna putih, ya, serta dari bahan yang sederhana, artinya tidak mahal. Sedang bila terpaksa karena tidak ada kain, ya, maka boleh memakai penutup lain, ya, seperti tikar, kertas, rumput alang-alang, dan sebagainya. Yang penting dapat menutup tubuh dan aurat dari si jenazah. Nah, bagi jenazah laki-laki, yaitu dengan 3 lembar kain. Ketiga lembar kain tersebut dihamparkan di sela-selanya ditaburi kapur barus dan cendana atau minyak wangi yang lain. Lalu jenazah diletakkan di atas kain tersebut, di lubang mata, di hidung, di telinga, dan lain sebagainya. Itu diberi kapas, ya, untuk menjaga agar tidak mengeluarkan sesuatu daripadanya. Ya, boleh pula diberi minyak wangi, ya, pada beberapa bagian tubuh jenazah tersebut. Ya. Kemudian dibungkus dan diikat dengan 7 ikatan. Ya. Cara mengkafani jenazah, ya, apabila jenazah tersebut adalah seorang wanita atau seorang perempuan, ya, sebaiknya dikafani dengan 5 jenis, yaitu 3 lembar kain kafan, ya, seperti pada jenazah laki-laki, ya, kain basahan, celana dalam, baju, ya, ini terdiri dari 2, baju luar dan baju dalam, serta yang kelima adalah kerudung atau penutup kepala. Ya. Bagaimana cara memotong kain kafan? Ya, kain kafan itu apabila kita beli masih dalam bentuk meteran panjang, ya, dan biasanya untuk jenazah wanita itu sekitar 13 sampai 14 meter. Nah, cara memotongnya adalah seperti ini. Ya, kita membuat 8 potongan tali, ya, di mana satu tali ini lebarnya adalah 3 jari. Ya. Dipotong, dipotong, dipotong. Ya. Yang kita perlukan adalah 7 sebenarnya. Ya, tapi ini ada 8 karena nanti salah satu ada tali yang kita sambung. Ya. Biasanya apabila jenazahnya itu besar, ya, atau gemuk, maka ketika tangan disedekapkan, di situ memerlukan tali yang panjang. Maka kita siapkan 8, yang 2 nanti kita sambung, ya, untuk mengikat pas bagian tangan ketika bersedekap. Terus potong kain, ya, sebanyak 3 lembar. Ya. Ukurannya adalah ujung kepala dan ujung kaki ditambah dengan 1 kilan, ya, atau 1 tebak. Ya, itu berfungsi sebagai nanti untuk diikat pocongnya di atas dan di bagian bawah kaki. Terus celana dalam. Ya, celana dalam di sini ukurannya adalah 3 kilan. Ya, nanti dilipat, ya, untuk celana dalam. Terus baju luar. Ya, baju luar ini panjangnya itu adalah
5 kilan ya, kali 5 kilan ruang dewasa itu. Nah, itu nanti di sini dibelah ya sebagai masuknya leher. Terus kemudian baju dalam. Nah, baju dalam ini mirip dengan gerita ya. Ukurannya 3 kilan ya. Jadi di pinggir-pinggirnya disobek-sobek ya sebagai seperti gerita bayi itu. Terus kemudian kain persegi. Ya, ini kain persegi ini apabila kita lipat secara diagonal maka nanti membentuk segitiga yang digunakan untuk kerudung atau penutup kepala. Dan sisa kain tersebut itu sebagai kain basahan. Nah, ini potongan dari kain kafan apabila jenazah tersebut adalah wanita. Kalau jenazahnya pria, cukup 3 kain kafan dan 1 celana. Nah, bagaimana susunan kain kafan tersebut? Ya. Nah, cara menyusun kain kafan, ya, yang paling didahulukan adalah yang terakhir dipakai. Ya. Contohnya seperti ini. Terakhir kita kerjakan di dalam mengkafani jenazah tentunya adalah tali. Maka tali tersebut kita letakkan di paling bawah ketika menyusun. Ya. Nah, ini susunannya ada 7 tali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang ini adalah panjang. Yang nomor 4 ini panjang. Ini sambungan 2 tali. Ya, karena di sini nanti biasanya posisi pada siku ya atau tangan ketika sedekap. Ya, dia memerlukan tali yang panjang. Nah, setelah 7 tali tersusun, ya berikutnya adalah kain kafan. Nah, di sini kain kafannya saya gambarkan berwarna-warni supaya kelihatan posisinya. Ya. Jadi 3 kain kafan. Yang pertama hamparkan dulu ya, di atasnya tali tersebut. Ya. Terus kain yang kedua ya diparuh ya separuhnya. Terus kain yang ketiga di atasnya lagi. Ya. Jadi ini 3 kain kafan. Ya. Berikutnya adalah kain basahan. Ya, kita letakkan kira-kira kain basahan ini nanti posisinya pada di pinggul. Ya, di pinggul. Berikutnya celana dalam. Nah, celana dalam tadi kain yang kita lipat-lipat membentuk 4 persegi panjang. Yang di dalamnya boleh kita kasih kapas. Ya, boleh kasih kapas. Berikutnya adalah baju luar. Ya, baju luar ini tadi baju yang kita belah. Ya, terus kita langkupkan ke kanan dan ke kiri. Ya. Nanti ketika jenazah ditidurkan di sini, ini bisa dilakupkan ke tangannya. Ya. Berikutnya adalah baju dalam, ya, atau yang disebut dengan grito atau grita. Ya. Jadi nanti ketika jenazahnya ditidurkan, ini talinya ya ditalikan ke dada, ya, atau aurat di bagian dada. Terakhir adalah kerudung, ya ini kain yang persegi, ya, dilipat secara diagonal membentuk segitiga. Ya. Lalu kalau sudah seperti ini, baru jenazahnya diangkat, ditidurkan di atasnya, ya, baru dikerjakan mulai dari yang dalam. Ya. Dipakaikan celananya, ditelangkupkan, terus kain basahnya digulung, terus baju dalamnya dipakaikan, diikat, ya seperti memasang gerita pada bayi itu. Terus baju luarnya ditelangkupkan juga, tangannya di kepala. Terus kerudungnya ya dipakaikan seperti memakai kerudung memakai jilbab. Ya. Baru nanti ditutup dengan 3 lembar kain kafan yang berada di bagian bawah, baru diikat. Ya. Diikat dengan 7 ikatan. Nah, demikian cara merawat jenazah secara teori. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi
teman-teman semua. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan link tersebut kepada saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.